Tiba-tiba nih perempuan bilang, Mas Bayu, bilang gitu kan. Iya kenapa? Bilang gitu kan. Kata bos, lu bisa ngeliat hantu ya? Dia bilang, lu kayak gitu-gitu dipercaya. Bos itu maksudnya ownernya ya. Akhirnya itu dipercaya, udah bohongan dia. Enggak dong mas, tolongin aku. Dia sendiri ngomong gitu, tolongin aku. Tolongin apaan? Dia bilang gitu kan. Dia jalan di depan mesnya itu, tiba-tiba seperti cerita gue yang sebelumnya, tiba-tiba dia melihat ada sosok kuda tanpa kepala menghampiri dia dan dia langsung pingsan di situ. Dan Nek mau pulang nggak? Tawarin tuh di situ. Terus tiba-tiba dia nangis. Pokoknya nangisnya cewek. Kenapa nangis? Gue diomelin tuh di situ. Habis itu gue diomelin tiba-tiba. Kamu kurang ajar sama saya. Saya nggak mau pulang, kamu suruh pulang. Siapa kamu emangnya? Nyuruh saya pulang. Ya guys, jadi ini adalah part 2 kisah seorang auditor ya yang mengaudit di tengah hutan pelosok Sulawesi. Kalau kalian belum nonton part 1-nya, tonton dulu. Kalau nggak bakal ngerti jalan cerita yang ini. Siapa di sini yang kerjanya tuh berhubungan dengan accounting atau audit? Boleh banget dong komen di bawah tuh lu absen deh atau ceritain kisah-kisah horor lu. Siapa tahu senasib nih sama si Bawis. Karena emang nih Doi ini sibuk banget ya, audit banyak project ya lu ya katanya. Alhamdulillah. Nah makanya langsung aja kita mulai part kedua ini. Tapi sebelum dimulai, buat kalian yang mau mesen baju RJL, langsung pesen aja karena ini open pre-ordernya masih buka. Bisa Shopee, Tokped atau WA gampang banget. Nah kemarin juga yang di luar negeri banyak tuh yang udah pada pesen tuh. Paling jauh di Taiwan kalau nggak salah. Langsung kita mulai, berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Mau nggak mau, saya sedikit mempercaya itu walaupun saya nggak lihat secara langsung, tapi dengan pernyataan dari staffnya itu pun juga ya udah deh, kita nggak usah ngambil pusing. Kata teman saya juga, dia jangan usah. Jadi berarti gitu. ada staff lain juga yang lihat si sosok kuda tanpa kepala itu ya? Yes, yang kerja di situ. Kuda tanpa kepala tuh gimana? Dia bilang sih sempet lihat sosoknya itu kuda biasa putih, tapi nggak ada kepalanya, udah gitu aja. Dan saya sempat nanya, sorry ada darahnya nggak pak? Kan kayak gitu kan. Kagak, udah biasa aja, tanpa, emang bener-bener tanpa kepala aja. Dan itu warnanya memang putih gitu. Ya, lanjutan ceritanya gimana Mas Bawis? Jadi pas gua Gila. kan ngaudit dulu. Serem banget ya? Kan beluman. Belum. Ya, Jadi gimana? pas gua ngaudit di perkebunan kelapa sawit, biasa kan. Ngaudit dari tanaman bibit sampai ke tanaman yang sudah menghasilkan. Lalu gue balik tuh ke mes di abis maghribnya, temen gue ngeliat kuntilanak terbang pada saat mau ke WC, dan di kamar mandinya pun sempat melihat juga yang sosok tiba-tiba kepalanya itu jatuh, dan temen gue langsung teriakan tuh, Bayu, gue bilang gitu kan. Oh ya udah, gue samperin dia tuh abis ngeliat yang kayak layangan putus gitu. Ya udah, gue sama teman-teman gue samperin dia. Kenapa sih lu emangnya? Tuh lu lihat. Astagfirullahaladzim. Yaudah, kita masuk kamar aja, balik kamar. Ya udah. Akhirnya balik kamar. Ya udah, besokannya lagi pagi-pagi. Ya gue langsung kerja kayak biasa. Lah, mungkin teman-teman auditor juga tahu kerja. Ya auditor pun juga harus ada schedule time-nya juga yang harus kita selesaikan. Jadi kita lanjut kerja di pagi harinya. Ya gue penasaran di situ kan, seperti yang gue ceritain sebelumnya. Gue penasaran, gue tanya staff di situ, di sini hantu paling seremnya itu emang hantu kuda tanpa kepala ya pak? Oh iya Ji, saya pernah lihat waktu itu pulang lembur, sekitar setelah maghrib. Saya pulang sendirian, dia bilang kayak gitu.
lewatin depan mes, lalu di situ bukan tanpa sadar sih, dia dengar suara kayak sapi jalan letak-letuk, tapi nggak mungkin nih sapi nih, dia sih nyadar, bilangnya sih gitu cerita ke gue. Lalu pas dia jalan di depan mesnya itu, tiba-tiba seperti cerita gue yang sebelumnya, tiba-tiba dia melihat ada sosok kuda tanpa kepala menghampiri dia, dan dia langsung pingsan di situ. Dan pagi-paginya dibangunin oleh penjaga mesnya, dan dia sangat seneng waktu itu. Dia cerita untungnya pagi bangunnya, kalau pada saat itu juga gue juga bingung gimana kaburnya atau ininya. Nah teriaknya pun juga nggak mungkin ada orang-orang, karena emang keadaan di situ emang sepi banget kayak gitu. Wah serius pak, gue bilang kayak gitu kan, serius pak. Ya kan bapak dengar sendiri kan pada saat di dalam kamar, Dimas, iya sih ada suara tipak-tipuk suara kuda gitu, dibilang gitu. Oh gue bilang gitu kan, ya udah mungkin itu, cuman ya semoga nggak ngeliat deh kayak gitu. Ya udah, setelah kejadian itu gue balik lagi ke kantor pusat. Berarti udah nggak di situ lagi? Udah nggak. Kerjanya udah selesai? Kerjanya udah selesai, kita sudah selesai kerja di situ. Di hari Jumat, alhamdulillah kita dapat masjid tuh, lumayan jauh, walaupun masih di dalam perkarangan perusahaan tersebut, tapi lumayan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kayak gitu. Lalu setelah itu kita pergi, setelah sholat Jumat kita pergi ke kantor pusat dengan perjalanan yang berbeda. Melewati daerah yang berbeda, di mana daerah tersebut sangat terkenal di daerah Sulawesi dan terkenal dengan adat istiadatnya. Mungkin teman-teman juga pasti tahu daerah mana itu. Nah kita lewatin situ, jujur perbukitan semuanya itu cakepnya minta ampun, dan saya sampai sekarang aja saya akan balik lagi. Gitu. Gue bakalan balik lagi nih ke tempat ini, saking emang the bestnya itu daerah. Perbukitannya itu bagus. Udah gue lewatin situ, gue nyicipin kopi khas sana, itu enak banget. Lalu gue ada di atas perbukitan, di situ ada kedai minuman di situ, dan itu tepat di waktu maghrib. Pada saat di waktu maghrib itu, gue santai sejenak sama tim, sama driver juga, sama satu staff dari pusat. Gue di situ minum kopi, nikmatin kopi. Nah, pada saat gue sama temen-temen mau sholat jamaah, di situ tuh gue ngeliat di depannya itu kan hamparan bukit tuh dan hijau, bagus. Cuman memang sudah rada gelap, dikarenakan memang sudah waktu maghrib. Nah, di situ gue ngeliat yang namanya itu sosok hitam, itu hitam banget, tapi kurus, hitam dan berbulu. Itu semuanya bulu. Gue nggak tahu itu namanya apaan. Gue di situ astagfirullahaladzim, apaan lagi? Gue bilang dong sama salah satu temen gue, Bray, lo lihat tuh apaan? Udah, kejadian kita yang kemarin udah banyak banget kagak enak. Udahlah, biarin aja deh, terserah. Bahasanya tuh udah saking kita emang udah lelah sih karena perjalanan jauh atau apapun. Ya udah, gue nggak nampikin, nggak apa. Gue cuma baca istighfar, dan dalam hati gue ya udah, emang gue harus banyak-banyak nyebut istighfar, banyak dosa kali gue jadinya. Ya nikmatin aja deh perjalanan ini dan suasana kayak begini. Habis gue sholat maghrib jamaah, gue balik lagi nyicipin kopi sampai isya. Tuh makhluk udah nggak ada lagi, alhamdulillah. Jadi gue bisa nikmatin ngobrol, ketawa-tawa. Habis itu gue balik. Sekitar 6 jam perjalanan sampai ke kota Makassar. Sampai ke guest house-nya kita. Nah di situ bayangin 6 jam, kemungkinan yang gue inget itu jam 2 waktu Makassar. Gue nyampe sana, gue capek, bla 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 bla, gue langsung tidur. Dan alhamdulillah kagak ada gangguan sama sekali. Besok paginya gue sakit. Dan itu sakitnya bener-bener lemes banget, gue nggak tahu kenapa, dan badan gue demam. Gue telepon dong nyokap gue kan. Gue kasih tahu kondisi gue, keadaan gue gini. Akhirnya
gue disuruh ke rumah sakit kan. Nyokap gue waktu itu transferin duit tuh. Nah, transferin duit dan di situ ada saudara gue, orang Makassar. Dianterin gue ke rumah sakit, ternyata gue dapet kena tipes, gue istirahat. Karena tipes itu lebih tepatnya sih gejala tipes sih. Karena kecapean. Rumah yang lo tempatin sekarang tuh kayak gimana? Bagus, rumah itu bagus, gesos baru. Rumah itu gesos baru. Isinya lu berenam doang? Oh enggak, ada tamu-tamu lain juga kok, rame. Rumah Kiri kanan kota lah ya? kiri kanannya itu kayak komplek malah. Modelnya itu komplek, tapi anehnya itu seberang guest house gue itu bangunan yang baru dibangun nih. Mau dibangun bahkan belum selesai. Itu bangunan belum selesai dan memang masih kosong, gelap dan masih semen sama apa namanya cakar ayam lah kalau bahasa pembangunan Ceker. tuh. Ceker ya, ceker ayam deh mungkin itu ya kalau bahasa pembangunan. Ya udah gue nggak masuk. Gue izin nggak masuk buat istirahat, emang gue lemes banget dan gue cuma tidur doang. Lu tidurnya di bangunan itu? Oh enggak dong, kalau gue tidur di bangunan itu mah makin sakit yang ada. Ya udah, karena gue perokok, gue minta ruangannya itu yang jendela langsung luar. Karena kondisi guest house-nya itu memang tertutup dan yang ada jendelanya itu cuman 4 kamar doang dan salah satunya kamar gue di lantai 2. Dan si abang itu pun juga bilang di lantai 3 serem Ji, kata dia gitu. Oh oke, nggak apa-apa deh, gue udah biasa sama yang serem-serem, bahasa jeleknya gue tuh kayak gitu kan, saking capeknya. Dan bener di maghrib gue nonton, sambil nonton sholat bla bla bla, gue meriang lagi, cuman mulut gue asem banget, gue ngerokok, gue buka jendela biasa, isya pun juga biasa. Dan gue ngeliat jam, karena gue kan biasa teleponan tuh sama calon istri, masih teleponan. Jam 10 gue udah nggak teleponan lagi. Di situ tiba-tiba gue ngeliat sosok tuh kayak noni Belanda gitu, yang gue lihat putih, bener-bener gue sih masih kebayang banget kan, bentuknya itu rambut, jubah putih, semuanya itu putih. Cuman dia nggak ngadep ke gue, malu ke belakang, dan itu biasa. Gue bilang, aduh apaan lagi nih, gue asem banget lagi. Udah gue ngerokok, gue beraniin diri ngerokok sambil ngeliatin biasa. Udah gue tutup, gue baca Quran, gue tidur. Habis itu gue wudhu lagi, gue baca Quran, gue tidur. Hari keduanya karena gue belum masuk, kan gak bisa tidur tuh, malamnya meriang bla bla bla. Alhamdulillah sih gue ngintip dikit udah kagak ada, ngintip dikit udah nggak bisa tidur dah, karena tidurnya itu gue jadi berubah di pagi hari dan gue sambil kerjain kerjaan. Karena noni Belanda itu? Iya. Kenapa kok pikiran bagaimana? Apa takut dia masuk bagaimana? Itu bener, gue takut tiba-tiba dia masuknya itu tiba-tiba ada di kamar gue atau apa kayak gitu kan. Nah hari keduanya kayak gitu lagi, gue buka dia ada. Tuh hari keduanya tuh gue buka jam 10, gue inget banget jam 10 waktu Makassar ya. Ya Allah ada lagi. Rambutnya apa? Hitam. Rambutnya hitam. Ya gue spekulasi noni Belanda deh. Sorry to say. Mukanya itu pun pas di hari ketiga baru. Gue yakin tuh noni Belanda. Okay. Mukanya perawakan orang asing ya. Kalau bahasa gue kan apa yang orang asing itu wah ini noni kalau bahasa gue kan kayak gitu. Ya udah gue ke pas di hari ketiga nggak tahu kenapa gue lagi kerja biasa, akhirnya gue nggak buka tuh jendela tapi gue ngerokok di dalam situ, biarin aja deh diomelin deh gue sama pemilik guest house-nya. Namanya sambil kerja kan, gue sambil kerja. Jam berapa nih posisi? Setengah 11. Gue inget banget tuh setengah 11 malam. Kenapa gue inget banget setengah 11 malam? Karena gue abis diskusi sama temen. Terus gimana, udah jam 10 nih Bray. Udahlah. Ya lu ntar sakit lagi atau gimana, bilang gitu kan ya. Karena abis seminggu di Makassar, gue harus jalan lagi ke daerah-daerah lain untuk ngaudit. Bilang gitu. Ya udah akhirnya gue di situ jam setengah 11-an. Gue sambil kerja. Ini kok wanginya ya gimana ya, kalau bahasa gue wangi kembang gitu deh,
wangi kembang. Cuman gue nggak tahu entah gue lebay atau apa, tapi yang jelas gue nyiumnya itu wangi. Tiba-tiba gue nengok dong ke lemari deket, jadi ya lu ruangan, kamar, langsung lemari, samping, tapi lemari tinggi, tapi ada space tuh, ada space sekitar, ya bisa lah, dan dia lagi duduk di situ. Cakep nggak tuh? Gue bilang Allahu Akbar, gue bilang dia di dalam. Yang gue takutin selama ini karena aduh jangan sampai ke dalamnya, dan dia malah ke dalam. Di situ gue ngeliat, pada saat gue ngeliat tuh kakinya berayun-ayun, tapi gue nggak ngeliat kakinya. Emang nggak ada atau gimana, gue nggak ngeliat kakinya. Di situ gue ngeliatin, emang cakep sosoknya, dia nggak nampilin yang aneh-aneh atau yang serem-serem. Pada saat gue mencoba untuk keluar dari kamar gue sambil lihat, di situ gue sempet nanya, kenapa? Emang kenapa? Udah gitu doang, dan dia senyum. Makin ini dong gue pada saat dia senyum, tapi senyumnya itu pun juga yang gue lihat itu sosoknya itu ya senyumnya bukan yang serem, dia senyum. Ya udah, akhirnya gue dengan tenaga gue, sekuat tenaga, gue masih gejala tipes, mungkin emang gue lagi demam. Gue buka pintu, gue sambil ngeliat, gue tutup pintu, dia cuma ngeliatin gue senyum, gue tutup. Akhirnya gue ke tempat temen gue ketok. Bray, bilang gitu kan. Terus dia bilang, kenapa lu? Serem banget Bray, kamar gue ngeliat sosok cewek tiba-tiba di atas lemari gue, kayak gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, namanya kita juga tamu. Nah di situ tuh gue demen sama temen gue tuh, dia kayak ya kita bertamu, kita cuma tamu di situ loh. Ini juga bukan wilayah kita atau tempat kita kan. Ya udah, yang penting lu sholat, baca Quran. Nah ya udah, ya akhirnya gue masuk, gue kerja bareng sama temen gue di situ. Tapi menurut lu kalau kita sombong sama setan tuh nggak boleh? Kalau kita sombong sama setan, menurut gue pribadi ya kita sama sama dia. Sifatnya dia kan sombong, ya kan. Makanya bagi gue pribadi, kesombongan itu ya karena adanya hawa nafsu kita itu untuk nampakin diri, untuk munculin diri siapa kita. Nah itu kalau bisa kita ngindarin deh tuh. Walaupun kita nggak boleh takut sama setan gitu ya. Betul. Kalau masalah takut atau tidaknya itu balik lagi, tergantung kalau menurut gue pribadi gimana ibadahnya kita. Oke. Tapi kan kadang kita nggak takut pas misalnya ketemu. Tetap aja, karena kita bukan hal yang biasa untuk melihat yang kayak gitu-gitu. Sedangkan yang gue tahu mereka biasa ngeliat kita, tapi kan kita nggak biasa ngeliat mereka atau apapun. Apalagi ada yang gue dapet kabar, ada juga yang nyerap energi kita atau gimana, makanya kita lemes atau apa. Cuman bagi gue pribadi, ya udah tinggal doa aja, Bismillah, kelar kayak gitu. Yang penting kita jangan sombong, jangankan sama setan bahasa gue, sama manusia aja jangan. Itu aja intinya, itu sih. Mantep. Terus gimana lagi? Ya udah, akhirnya gue kerja bareng biasa sama teman gue. Keesokan paginya, karena gue tidur di situ kan, keesokan paginya gue siap-siap, packing dan lain-lain. Oke, setelah itu gue kan keluar dari kamar temen gue tuh, gue nginep di kamar temen gue packing karena kita mau lanjut ke daerah lagi. Tapi sedikit informasi, gue mecah tuh jadi beberapa tim. Nah pada saat di bawah, udah tuh gue cerita pengalaman gue di situ pada saat gue lagi sakit tipes di malam harinya kayak gimana atau gimana. Nah ternyata teman gue ada satu teman gue cewek, dia ke lantai 3 yang dibilang kata penjaga gesos itu lantai 3 serem Ji, hati-hati. Nah temen gue yang cewek yang dia bilang gue kan pengen jemur pakaian, Bay, dia bilang gitu kan. Jam berapa lu? Malam-malam gue jemur pakaian ke atas. Karena di atasnya itu keluar dari lorong itu rooftop. Jadi bisa pada pakai jemur pakaian deh tuh yang nggak mau laundry. Nah setelah itu abis gue jemur pakaian sekitar jam 9-an sih dia bilang. Sekitar jam 9-an. Nah gue ngeliat ada sosok kayak perempuan yang dilihat. Tapi dengar ceritanya dia, gue yakin sih
yang berbeda nih sama yang gue temuin. Nah, dia lihat sosoknya itu lari-larian di lorong. Jadi bentuknya itu lantai 1 itu parkiran mobil sama ruang tamu. Nah, lantai 2 kamar, tapi kamarnya itu berhadapan jadi bikin lorong. Ada tangga kan. Nah, ke atas lagi lantai 3 sama juga kamarnya berseberangan, otomatis tengah-tengahnya itu kayak lorong gitu kan. Nah, di situ tuh dia lari-larian tuh. Sosoknya apaan? Warnanya putih sih, Bay. Rambutnya panjang, dia bilang gitu kan. Nah, udah di situ gue gemeteran, kata temen gue tuh di situ. Lu sendirian di situ? Iya. Tumben lu sendirian. Biasanya sama temen gue tuh lagi. Dia kan biasanya berduaan tuh. Enggak, Bay. Gue pengen jemur pakaian soalnya. Nah, si dia lagi tidur. Ya gue beraniin diri aja ke atas. Emang kata si sebut aja ya Pak John. Kata si Pak John ini emang di atas serem, cuman mau gimana ya, orang gue pengen jemur pakaian gue. Dia bilang ya udah. Akhirnya gue ke atas. Nah, gue lihat itu pada lari-larian, bukan pada ya, maaf, tuh sosok lari-larian dari sana ke sini. Terus gue bilang dong, lari apa terbang? Gue bilang kayak gitu. Gue sih nggak ngeliat kakinya, baik, cuman di seng gitu. Nah, pada saat ke lu kan otomatis kan lu bakalan ngelihat dia sosoknya itu ngedeket ke lu kan. Gue bilang gitu kan. Terus gimana tuh? Ya gue langsung nunduk aja, baik, saking takutnya. Dia bilang gitu kan. Oh, gue kira lu berani ngelihat langsung. Kagak, baik, di situ aja gue udah takut banget, kata dia gitu kan. Terus gimana lu turunnya tuh kalau misalnya kayak gitu? Gue bilang nggak tahu kenapa. Ya udah dia ngilang sendiri. Udah tuh gue langsung kabur, gue langsung turun aja ke bawah, biarin aja pakaian gue, kata dia gitu. Nah, terus gue tanya lagi kan sama temen gue yang perempuan lagi, lo ada kejadian nggak di Gesos? Alhamdulillah gue tidur, kagak ada kejadian, dia bilang kayak gitu. Ya udah, cuman ya kata temen gue sih, balik lagi ke flashback, gue masih terngiang-ngiang banget kejadian yang di kelapa sawit, di mes kelapa sawit. Di situ aja gue udah nggak berani bangun malam, makanya gue kerjanya itu ngejar banget. Pagi gue kerja deh tuh biar nggak lembur, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, yang penting semua kerjaan beres, kata ketua gue tuh. Ada salah satu ketua gue, dibilang yang penting kerjaan beres. Ya udah, jalan nih kita nih, gue inget jalan ke daerah deket Makassar. Tapi sorry gue potong, itu kan hampir 6 bulan gitu ya. Pernah ada gak sih sosok gitu ya yang lo ketemu nih selama lo ngaudit gitu, yang kayak ngajak komunikasi gitu? Untuk yang kayak ngajak komunikasi ya itu, yang pas di atas lemari itu. Gue udah nanya, kenapa? Emang kenapa? Dia cuma senyum. Soalnya kenapa gue yakin? Senyum suka kali mulu. Jangan sampai ribet dong kalau misalkan suka atau senyum apa. Gitu gimana maksudnya? Soalnya gini, yang kenapa gue nyadar ataupun gue pede dia pengen komunikasi, gue ngerokok sebelumnya nih. Gue ngerokok cuman buka jendela, dia munculnya jauh. Terus pengen ngerokok bareng kali? Bisa mungkin, cuman kenapa dia munculnya pada saat gue nggak ngerokok di atas lemarinya gitu, yang jadi ininya. Nah, gue yakin kenapa, dan pede banget sih gue pede kenapa dia pengen komunikasi sama gue, karena dia nyamperin. Kalau dia nggak mau komunikasi ya ini logika gue sendiri ya dia nggak mungkin nyamperin. Terus juga sosoknya itu pun juga bukan sosok yang serem atau apa gitu loh. Dia kayak cuman pengen nyampein sesuatu. Gue nanya tapi ngeliat gue ketakutan mungkin, makanya dia cuman senyum. Ya udah, jadi nggak sampai dia pesan atau apa. Tapi bagi gue pribadi ya, walaupun dia mau menyampaikan sesuatu atau apa, gue yakin itu bohong gitu loh. Nih gue. Kenapa itu bohong bagi gue pribadi? Ya sifatnya mereka itu kan tipu daya. Betul, maksud gue gitu. Jadi ya mau dia mau nyampein atau apa atau gimana, ya gue nggak bakalan percaya dia mau menyampaikan atau apapun. Kalau gue sih di situ. Ini pendapat pribadi gue sendiri. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata
bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Lu sebenarnya tuh kalau audit tuh audit apaan sih gitu? Umumnya sih ya, ini bahasanya bahasa umumnya. Auditor itu job desk-nya itu kita meriksa laporan keuangan akan kewajaran laporan keuangan nih. Apakah yang dicatat itu sesuai dengan dokumen dan juga fisiknya, fisik dalam artian itu aset-asetnya perusahaan ataupun juga barang-barang dagangnya perusahaan, itu kita cek berdasarkan dokumen atau tidak. Lalu disajikan di dalam laporan keuangannya itu secara wajar atau tidak. Makanya di situ ada namanya opini auditnya itu wajar tanpa pengecualian. Ada beberapa opini audit tuh. Teman-teman auditor juga mungkin lebih jago dari yang sekarang. Nah, lalu ya udah, habis itu gue berangkat ke beberapa daerah selama sisa waktu gue mungkin sekitar 4 bulanan. Gue ke beberapa daerah lagi mencar sama tim-tim gue itu. Nah di situ pun juga bagi gue pribadi sih sangat menarik, dan balik lagi Indonesia itu the best. Gue menikmati pemandangannya deh tuh, pokoknya tuh di situ. Dan gue langsung bilang, gue bakalan mau keliling Indonesia nih kalau kayak begini kalau kayak begini alamnya tuh, indahnya tuh. Itu pun baru di Sulawesi, gimana di daerah-daerah lainnya. Kayak gitu. Nah setelah itu, cuman karena pengalaman horornya lumayan banyak di gua tuh pada saat ngaudit itu, alhamdulillah gue mutusin untuk jadi accounting. Gitu. Habis itu gue resign. Ini setelah dari Sulawesi? Setelah dari Sulawesi, tidak lama dari Sulawesi. Bukan karena horor kan lu resign? Jujur sih bukan karena horor, itu jadi pengalaman pribadi gue dan pengalaman best experience sih. Tapi bagi gue pribadi tanggung jawabnya berat soalnya. Betul, apalagi sistemnya itu pun juga yang kita bangun itu kejujuran dari sebuah laporan keuangan sih, gitu aja. Oke. Setelah itu gue resign, nggak lama dari pulang dari Sulawesi, sekitar 4 bulan kemudian gue resign, gue jadi seorang accounting. Gue sempat jadi accounting freelance, dan jujur menarik banget nih bagi gue pribadi cerita pada saat gue jadi freelance di salah satu perusahaan, dan perusahaannya itu pun juga bukan perusahaan yang belum besar. Bismillah dan doain aja jadi perusahaan yang besar. Jadi pada saat di siang hari malah, bayangin aja di siang hari itu ada kejadian horor tuh di situ. Itu perusahaan itu karyawannya juga nggak terlalu banyak. Jadi gue di situ sebagai freelance accounting dan bertanggung jawab atas mengelola dan manage laporan keuangan. Selain mencatat mencatat transaksi-transaksi, gue di situ juga mengelola keuangan di perusahaan tersebut. Di situ ada dua karyawannya itu perempuan nih, dua-duanya nih. Nah salah satunya itu pun nih karyawan pun juga baru masuk sekitar sebulan, belum ada 2 bulan, itu baru masuk itu karyawan. Cuman wallahu a'lam, gue ngeliat dia aneh. Kadang penampilannya dia itu cakep, kadang penampilannya dia itu kayak nenek-nenek, keriput tuh. Dan dia pun juga unstable nih kepribadiannya, nggak stabil gitu. Dan gue ngelihat sendiri, ini gue pribadi, gue ngelihat sendiri. Dan ya for your information, ini perusahaan juga jualan CCTV kan, dan dia juga masang CCTV tuh di situ. Gue nggak tahu sampai sekarang masih ada rekamannya apa kagak. Cuman setelah kejadian itu ada tuh rekamannya. Jadi di siang hari tiba-tiba nih perempuan bilang, "Mas Bayu," bilang gitu kan. "Iya kenapa?" Gue bilang gitu kan. Kata bos, lu bisa ngelihat
apa namanya hantu ya, dia bilang lu kayak gitu-gitu dipercaya. Bos itu maksudnya ownernya. Akhirnya itu dipercaya, udah bohongan dia. Enggak dong mas, tolongin aku. Dia sendiri ngomong gitu, tolongin aku. Tolongin apaan? Dia bilang gitu kan. Katanya kata teman-teman aku ada yang buntutin. Ya aku mah nggak percaya, dia bilang gitu kan. Terus aku juga sempat nanya teman-teman aku yang bisa ngeliat, oh lu dijagain katanya gitu kan. Ya udah gue denial langsung di situ, respon sih. Lebih tepatnya respon, gue denial, lu jangan percaya. Jaga-jaga kayak begitu mah, mereka mah bukan jagain. Yang paling jagain itu udah Allah, nggak usah percaya-percaya kayak begitu. Gue langsung denial tuh di situ. Sorry, bukannya gue sok ceramah atau apa. Kekuatan terbesar mah emang Allah yang punya. Udah ngapain kayak begitu-gituan. Terus dia bilang, iya mas, tapi kata teman aku ini apa namanya lagi dibuntutin gitu. Lu pernah ngaca nggak? Tiba-tiba gue gituin. Gue respon aja, ngobrol. Tiba-tiba itu pun responnya itu pun juga gue langsung serius, tep gini, gue liatin matanya, terus gue bilang, lu pernah ngaca nggak? Nggak pernah sih mas, bilang gitu kan. Tapi aku pernah ngeliat sosoknya, dia bilang gitu. Lu jangan cerita dulu, gue jelasin dulu ya, gue bilang gini. Tapi lu bilangnya iya atau enggak, kalau enggak, iya mas Bayu bener, iya mas Bayu salah, dia bilang gitu. Lu tinggal bilang gitu aja, gue bilang kan. Yo oke, dia nggak apa-apa mas Bayu. Pada saat lo lihat sosoknya itu dia pakainya merah ya bajunya, gue bilang gitu. Iya mas Bayu. Nenek-nenek ya. Iya mas Bayu, gitu. Masih excited tuh. Iya mas Bayu nenek-nenek, dia bilang gitu. Oh, lu pernah ini ya? Pernah apa sih kalau kita bahasa kita tuh bukan PKL, study tour. Lu pernah ke study tour ke daerah, salah satu daerah di Jawa, lu pernah ya? Iya mas Bayu, dia bilang kan. Tapi kayaknya bukan di situ deh, bukan study tournya. Lu ke rumah saudara lu nggak? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, iya. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Ya kan? Iya. Oh, rumah saudara lu ini ya, di belakangnya ada bangunan lagi direnovasi ya? Dia bilang gitu. Iya. Belum ditempatin ya sama orangnya? Iya. Terus daerah rumah lo juga masih jarang-jarang kan, rumah-rumahnya nggak deket-deketan kayak di Jakarta kayak gini. Ya pokoknya di daerah desa-desa deh, tapi rumahnya bagus, gue bilang gitu. Iya, dia bilang. Di belakang ada sumur. Iya, di belakang sumur itu ada pohon, gue bilang gitu kan. Iya. Nah di pohonnya itu ada salah satu ranting yang menjuntai itu, gue bilang gitu kan. Nah lo duduk di situ kan, langsung gue gituin. Nah, temen gue yang cewek itu kaget kan langsung. Terus tiba-tiba dia diem. Nih ceweknya ini nih, cewek yang apa namanya dibuntutin itu tuh sama satu sosok. Nah, kan gue bertiga tuh di situ, ada cewek, terus juga ceweknya yang gue interogasi lah bahasanya, yang lagi gue komunikasi. Nah, tuh cewek itu langsung gue tanya, lu merinding nggak? Langsung gitu. Enggak kok Mas Bayu, ya udah santai aja ya. Iya. Lu jangan histeris, pokoknya jangan merinding. Enggak sih mas Bayu, enggak merinding, biasa aja. Ya, oke, gue coba nenangin dulu. Karena gue yakin dia udah berpose tuh di situ. Gue udah yakin banget tuh. Terus gue bilang gini. Nek mau pulang nggak? Gue tawarin tuh di situ. Terus tiba-tiba dia nangis. Pokoknya nangisnya cewek. Kenapa nangis? Gue diomelin tuh di situ. Habis itu gue diomelin tiba-tiba. Kamu kurang ajar sama saya. Saya nggak mau pulang, kamu suruh pulang. Siapa kamu emangnya? Nyuruh-nyuruh saya pulang. Dibilang gitu. Oh yaudah nek, maaf deh. Gue masih santai, gue biasa santai. Temen gue pun juga bilang. Langsung gue lirik kan. Takut nggak lo? Enggak kok mas Bay, nggak apa-apa. Oh yaudah. Lo temenin gue ya. Gue sampai ngomong gitu tuh. Langsung lirik lagi, lo temenin gue ya. Gue bilang iya ya mas Bay, nggak apa-apa. Ya udah akhirnya deh. Apa namanya? Ngobrol, dia tiba-tiba marah-marah sama gue. Kamu kurang ajar. Harusnya tuh ya, kamu jangan jangan ngeganggu saya, dia bilang gitu. Yang gue inget tuh. Saya tuh ngejagain dia. Terus gue ketawanya tuh, ya udah gue bilang gitu kan. Ya udah lu mau pulang nggak? Tapi enggak, karena saya tuh ngejagain dia. Dia kesian, dia suka diusik sama orang lain. Banyak orang yang tidak suka sama dia bilang gitu kan. Ya
sebaik-baiknya penjaga mah bukan nenek, gue bilang kayak gitu kan. Gue masih sikap santai tuh, dalam hati gue udah kesel banget sebenarnya, jujur. Nah, terus dia bilang, maaf, yaudah maaf nek kalau misalnya saya kurang ajar, dia bilang gitu. Terus tiba-tiba tuh nenek bilang, aku bisa baca Quran. Udah kamu bacain aja surat apaan aja. Wah, sorry nih nek, gue masih sambil santai tuh sampai bahasanya itu karena gue buat ngendalin diri. Sorry nih nek, gue nggak hafal bacaan Al-Quran. Tuh, saya aja hafal. Dia bilang kayak gitu. Kamu bacain ayat kursi, saya ikutin. Dia bilang kayak gitu. Oh gitu nek, iya. Oh nenek pinter. Gue ngobrol biasa tuh, nenek pinter. Gue bilang gitu kan. Tapi saya yakin nenek nggak bisa satu. Yang bener-bener nenek nggak bisa. Ya udah apa itu? Emang yang nggak bisa. Nenek ikutin saya ya, tapinya. Iya, saya akan ikutin. Di situ gue sholawat. Ya udah nek, gue bilang ikutin ya. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahi dia diem. Gue senyum. Maksudnya sorry itu saya bukannya sombong, gak ada ujub, gak ada apa. Ya senyum, kata lo mau ngikutin. Saya kan gitu, cuman gue senyum. Liatin. Tiba-tiba dia gini. Mas Bayu, kok aku nangis ya? Aku kenapa? Oh dia gak apa-apa. Tenang aja. Ada kan namanya, Mbak, sorry. Ambilin minum dong air putih. Oh iya, Mas Bayu, iya. Ya dia ambilin air putih, diminum. Tadi aku kenapa ya Mas Bayu? Gak apa-apa. Bilang itu, mata lo perih. Terakhir, gue cerita apa? Iya, kan cerita tuh. Gue lagi lagi study tour. Ya udah abis itu gue lupa. Kata itu cewek, ngomongnya gitu. Abis itu gue lupa. Oh ya udah nggak apa-apa. Lu minum. Akhirnya minum. Biasa kayak gitu. Di situ gue baru ingat. Kalau menurut gue pribadi dan buat diri gue pribadi, jangan lepas sama sholawat. Itu doang sih pesan gue. Itu pesan gue pribadi. Insya Allah kita selamat semuanya berkah sholawat tuh. Gitu ceritanya tuh Mas Fajar. Iya karena koreksi kalau gue salah ya. Oke. Ketika kita sholawat aja langsung dibalas sama Allah. Nah, betul. 10 kali kan. Iya. Itu yang gak khusyuknya. Kita sholawat gak khusyuk nih. Langsung dibalas. Dibalasnya 10 kali lipat. Yang khusyuknya, yang gue tahu malaikat aja nggak bisa nyatet berapa banyaknya tuh pahala. Saking banyaknya pahala tuh. Itu yang gue tahu. Makanya bagi gue pribadi yang gue insya Allah amalin, doain, yaudah sholawat. Jadi pegangan kita itu insya Allah selamat dunia akhirat. Udah itu doang. Tapi kita balik lagi ke auditornya. Oke. Ya. Pernah gak sih lo diancam karena nemuin laporan keuangan yang bermasalah? Jangan dijawab dulu, bakal ada di closing. Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Bawis ya ketika dia menjadi auditor. Siapa di sini yang suka dukanya kayak si Bawis nih? Bisa buat lu komen di bawah. Pernah nggak nemuin laporan keuangan yang bermasalah? Jujur sih, ya banyak. Untuk gue. Kalau kita bahasanya itu bukan bermasalah ya, tidak wajar. Karena yang kita cek itu bukan 100%, tapi hanya sampel. Ya maksimal 70%, 80%. Jadi nggak bisa 100%. Makanya kita bilang ini wajar atau tidak wajar gitu. Bukan benar atau salah laporan keuangannya. Itu sih. Gitu. Kalau untuk masalahnya tidak wajar, ya banyak. Pernah diancam nggak sih? Alhamdulillah sih kalau untuk masalah ancaman dalam bentuk fisik ataupun juga teror atau gimana pun sih, alhamdulillah sih saya pribadi sih tidak pernah. Karena kita juga fair dalam artian pun juga udah langsung ke top level manajemen, bukan ke orang yang bersangkutan atau divisi yang bersangkutan laporan audit kita gitu. Ada pesan nggak nih buat auditor atau accounting ya? Saya pribadi sih akuntan. Okay. Saya pribadi sih dari bos saya yang dulu ya, dan ini jadi saya pribadi dan insya Allah bermanfaat buat saya juga. Intinya sih
kerjaan apapun, apalagi jadi auditor atau accounting yang berbau dengan keuangan, intinya sih jujur, itu aja sih. Masalah uang itu kita bakalan dapet kok dengan sendirinya, jadi nggak perlu kayak korupsi atau bohong-bohong atau lain-lainnya. Yang penting udah kita jujur aja, insya Allah selamat, gitu aja. Itu sih pesan saya. Thank you ya, bro, lu udah datang dan bercerita. Thank you juga, semoga bermanfaat ya. Ambil baiknya buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.